Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Mbak Olivia Maria Inacio Tavares. Oke, selaku tim menguji, pertama adalah Ibu Profesor Dr. Kusrini MKom, yang kedua adalah Bapak Dr. Afaheni Muhammad MM. Nah, di ujian tesis ini Mbak Olivia nanti diminta untuk memaparkan tindak lanjut revisi seminar hasil penelitian tesisnya ya. Oke, bisa di-share? Siap, Prof. Sudah kelihatan ya, Prof? Ya, sudah. Oke, supaya lebih tenang, lebih lancar, berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi ya, Mbak. Sudah, Prof. Ya, silakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta dosen pengujian saya hormati. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja penelitian tesis dalam ujian tesis dengan penelitian saya yang berjudul Analisa Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Menggunakan Framework WARC dan PARC. Dengan studi kasusnya saya ambil pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Maria Inacio Tavares dengan NIM 20771280. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari penelitian saya. Nah, seiring perkembangan era digital di masa kini, kian meningkatkan tuntutan akan ketersediaan data dan informasi, terutama dalam perusahaan, hingga mulai menjamah ke berbagai lembaga atau instansi kepemerintahan. Hal ini secara nyata terwujudkan melalui ada atau tidaknya suatu model perencanaan tata kelola teknologi informasi yang telah sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan fungsional dan operasional dari sebuah organisasi, mulai dari penyusunan renstra, implementasi strategis, monitoring, serta evaluasi terhadap pengembangan kerangka sistem informasi yang diterapkan. Dengan memiliki strategi bisnis yang tidak sesuai dengan visi, misi, serta tujuan dari instansi, tentu dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi persaingan bisnis. Nah, dalam menanggapi hal tersebut, maka dibutuhkanlah suatu strategi untuk mendukung persaingan instansi dengan perusahaan kompetitor lainnya. Adapun di sini lokasi yang menjadi objek dari penelitian saya merupakan salah satu instansi pemerintah, yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT. Dinas ini bergerak dalam 4 bidang, yaitu bidang energi baru terbarukan, bidang mineral dan batu bara, bidang ketenagalistrikan, serta bidang geologi dan air tanah. Nah, kemudian berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di lokasi penelitian ini, saya kemudian menemukan masih terdapat banyak kendala atau permasalahan yang tengah dihadapi pada dinas. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama yaitu belum adanya sistem per bidang kerja, sehingga memperlambat proses aliran kerja aktivitas operasional dan fungsional pada dinas. Sebagai contoh nyata yang terjadi di sana, masing-masing sistem yang digunakan, baik itu sistem informasi penggajian, sistem informasi kepegawaian, dengan sistem informasi dinas lainnya dalam bentuk website ataupun Android, semuanya memiliki penyimpanan atau database yang terpisah-pisah. Padahal sebaiknya akan lebih bagus jika database yang digunakan disusun secara terpusat atau menggunakan satu database saja, sehingga dari segi penyimpanan akan jauh lebih efisien. Kemudian masalah selanjutnya pada dinas, berdasarkan pengamatan saya, yaitu masih dibutuhkan pembenahan sumber daya manusia atau aparatur yang lebih berkompeten di bidang IT. Mengapa demikian? Hal yang saya temukan di sana di mana sebagian besar aparatur masih belum memahami penggunaan teknologi maupun sistem informasi dengan baik. Telah terjadi banyak keterlambatan dalam pengiriman laporan kinerja pegawai hingga pernah mendapatkan teguran dari Gubernur Provinsi NTT. Ditambah lagi, penyediaan pegawai di dinas ini masih mengandalkan rekrutmen berdasarkan SDM sendiri atau tidak disupport dari pihak Kominfo, yang mana seharusnya dapat dibenahi lagi dengan menyediakan support SDM baru yang jauh lebih berkompeten.
bukan hanya berkompeten di bidang teknis pertambangan saja, namun juga harus ada yang berkompeten dalam bidang lainnya, seperti bidang informatika, kemudian administrasi perkantoran, akuntansi, dan lain sebagainya. Selain itu, masalah selanjutnya lambatnya alur prosedur atau service dalam pelayanan kepada pihak masyarakat, terutama dalam hal pendistribusian PLTS. Ini adalah kendala yang paling sering dialami dinas, karena sistem yang digunakan dinas untuk prosedur PLTS masih berjalan secara konvensional, salah satunya untuk pengiriman proposal permohonan. Lalu, untuk kendala yang terakhir, yaitu belum adanya sarana yang memudahkan komunikasi di antara pihak dinas dan masyarakat, di mana dengan sistem yang masih berjalan konvensional, tentu komunikasi yang terjalin menjadi tidak efektif. Nah, berdasarkan beragam latar belakang permasalahan dan kendala-kendala yang telah saya jelaskan tadi, maka saya kemudian mengusulkan salah satu bentuk penanggulangannya, yaitu melalui analisa perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif menggunakan framework WAR dan PEPAR. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana gambaran roadmap perencanaan strategi sistem informasi dengan memanfaatkan framework WAR dan PEPAR yang selaras dengan visi misi dari dinas agar mampu memiliki keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, berapa tingkat efektivitas penerapan SITI berdasarkan hasil analisa kuesioner yang mampu menggambarkan kelayakan implementasi SITI saat ini pada dinas pertambangan, dengan tujuan menemukan solusi pengembangan yang selaras dengan kebutuhan instansi di masa depan. Dan yang terakhir, bagaimana usulan portofolio sistem informasi dan teknologi yang efektif untuk memudahkan fungsi operasional dan fungsional pelayanan publik di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT. Lalu untuk batasan masalah, yang pertama, penelitian ini meliputi kedua tahap perencanaan strategis WAR dan PEPAR, yaitu dari tahap masukan yang meliputi analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal, dan SITI internal dan eksternal, serta tahap keluaran meliputi pemetaan strategi SI bisnis, strategi manajemen SITI, dan strategi TI. Kemudian metode atau teknik analisis yang digunakan mencakup analisis SWOT, kemudian analisis Five Force kompetitif, analisis value chain, analisis critical success factors, PEST, serta McFarland strategic grade. Lalu perencanaan arsitektur strategis SITI ini dikhususkan untuk 4 bidang. Yang pertama ada bidang energi baru terbarukan, kemudian bidang mineral dan batu bara, bidang ketenaga listrikan, serta bidang atau bagian administratif umum. Selanjutnya, menghasilkan rancangan usulan roadmap portofolio sistem informasi yang mencakup kebutuhan aplikasi atau software, serta usulan teknologi informasi, baik kebutuhan perangkat keras atau hardware, kemudian infrastruktur jaringan, serta kebutuhan SDM yang tepat untuk diterapkan pada keempat bidang, guna menunjang implementasi SITI di dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir, responden dalam penelitian ini adalah pegawai per bidang atau per unit, 25-25 responden, dengan pihak stakeholder yang memanfaatkan sistem informasi atau aplikasi saat ini. Pemetaan hasil survei akan memanfaatkan kerangka audit grade. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian, yang pertama memberikan solusi perencanaan strategis untuk memperbaiki, mengembangkan SITI bagi dinas, dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dengan instansi maupun perusahaan kompetitor lainnya. Yang kedua, mengetahui kekurangan strategi SITI pada dinas, sehingga dapat diusulkan model pembaharuan yang lebih tepat dan selaras dengan kebutuhan instansi. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja operasional dan fungsional pada bidang yang diteliti. Selanjutnya untuk manfaat, ada dua. Yang pertama, manfaat utama penelitian bagi peneliti sendiri, yaitu peneliti memperoleh pengetahuan tambahan, khususnya dalam analisis dan merancang strategi SITI dengan menggunakan framework WAR dan PEPAR. Kemudian untuk mengetahui apakah framework WAR dan PEPAR ini tepat untuk dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi instansi. Selanjutnya untuk manfaat bagi dinas mendapatkan usulan pembangunan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi melalui hasil perencanaan strategis SITI yang secara otomatis akan meningkatkan keunggulan kompetitif, kemudian memudahkan aktivitas kerja dinas, terutama dalam melayani masyarakat, mendapatkan kerangka perencanaan strategis sesuai dengan kebutuhan, dan mengetahui setiap kekurangan SITI pada dinas yang perlu untuk dibenahi lagi melalui hasil evaluasi penggunaan sistem, serta roadmap portofolio yang dipetakan dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Baik, selanjutnya adalah perbandingan di antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu lainnya, yang menganut topik serupa, yaitu tentang perencanaan strategis SITI.
Beberapa contoh diantaranya saya tampilkan sebagai berikut. Di sini saya hanya mencantumkan sebanyak 6 penelitian terdahulu dari 12 penelitian yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan tesis saya. Dan secara garis besar, perbedaan yang paling signifikan dengan penelitian ini adalah yang pertama, dari segi jumlah dan jenis tool analisis yang digunakan. Nah, pada penelitian yang saya lakukan jauh lebih lengkap dan melengkapi kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya yang hanya memanfaatkan 1 sampai dengan 4 tools analisis saja. Kemudian yang kedua, sebagian penelitian tidak memberikan perbandingan implementasi SITI antara yang lama atau yang tengah dioperasikan pada objek penelitian dengan SITI baru dalam bentuk diagram analisis gap atau gap analisis. Namun dalam penelitian saya akan memberikan perbandingan dalam bentuk analisa gap sehingga pembaruan SITI yang dilakukan menjadi jauh lebih jelas dan terukur. Kemudian perbandingan yang ketiga dalam hal pengambilan data untuk bahan penelitian. Pada penelitian terdahulu, sebagian besar hanya mengambil data dari sumber internal saja, tanpa melibatkan pihak-pihak luar atau eksternal yang berkepentingan dalam penggunaan SITI. Sedangkan dalam penelitian ini, saya memanfaatkan teknik kuesioner dengan perhitungan menggunakan kerangka audit grid dan mencakup responden dari dalam instansi dan juga dari luar instansi atau stakeholder yang berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan penggunaan SITI pada dinas. Dan yang terakhir, dalam penelitian yang saya lakukan ini menghasilkan usulan pengembangan SITI secara menyeluruh, mulai dari usulan pembangunan dan pengembangan sistem informasi atau aplikasi, kemudian usulan hardware, usulan infrastruktur jaringan, hingga usulan pembenahan SDM. Nah, lalu apa alasan saya memilih menggunakan framework WAR dan PEPAR dibandingkan dengan framework lainnya? Nah, pertanyaan ini yang akan menjadi jawaban dari tindak lanjut revisi untuk penguji kedua dan penguji ketiga terkait dengan masalah justifikasi dan alasan penggunaan framework dari segi relevansi perbandingan dengan metode enterprise arsitektur lainnya. Secara garis besar, saya memilih framework ini dikarenakan framework ini mempunyai kelebihan khusus, yakni memiliki alat analisis yang utuh dan lengkap, serta tidak hanya berfokuskan pada kondisi SI dan TI saja, namun juga memperhatikan internal dan eksternal bisnis. Tidak seperti kerangka kerja atau framework analisis strategis lainnya, contohnya seperti TOGAF dan Zahman, di mana berdasarkan penelitian terdahulu yang memanfaatkan framework Zahman oleh Riani pada tahun 2020, diuraikan bahwa kerangka kerja tersebut sangat rumit untuk diinterpretasikan secara menyeluruh, untuk memberikan solusi yang lengkap dalam penyelesaian masalah pada suatu objek penelitian yang luas. Selain itu, dari berbagai macam tools analisis perencanaan strategi, saya memutuskan untuk menggunakan ke-6 tools atau sebanyak 6 tools dengan tujuan agar hasil perencanaan strategis menjadi jauh lebih mendetail dan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan visi dan misi dari dinas sendiri. Dikutip dari tulisan milik Hakam tahun 2020, diuraikan bahwa penggunaan setiap metode secara lengkap akan mampu memaksimalkan tercapainya tujuan penyelarasan portofolio SITI yang dihasilkan. Nah, berikut untuk jawaban dari tindak lanjut revisi terkait dengan justifikasi dan perbandingan framework. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa macam penelitian terdahulu, baik itu dari buku maupun jurnal internasional dan jurnal nasional, yang memberikan perbandingan atau kelebihan relevansi dari framework WAR dan PEPAR dibandingkan dengan framework lainnya. Nah, berikut ini adalah gambaran dari kerangka model framework WAR dan PEPAR dengan setiap tahapan dasar yang harus dilalui untuk menghasilkan usulan analisis portofolio aplikasi yang lengkap. Dari kerangka model framework WAR dan PEPAR ini, kemudian saya acu untuk menggambarkan alur penelitian saya. Nah, ini untuk gambaran dari alur penelitian. Dengan 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui studi literatur dan juga di lapangan. Kemudian berlanjut pada tahap analisis perencanaan strategis yang menganut tahap-tahapan dari framework WAR dan PEPAR. Kemudian masuk pada tahap akhir yaitu hasil analisis akhir dan penarikan kesimpulan serta saran.
Nah, di sini saya juga akan menjawab atau menanggapi untuk tindak lanjut revisi dari penguji 1 dan penguji ketiga pada seminar tesis sebelumnya terkait dengan inisiatif pertanggungjawaban hasil penelitian secara ilmiah dan etik. Di sini untuk pengerjaan tesis ini dikerjakan peneliti sendiri kurang lebih selama 5 sampai dengan 6 bulan dengan bantuan sumbangan data serta informasi dari pihak dinas. Karena kebetulan saya ada kerabat bekerja pada dinas tersebut. Jadi dalam hal perolehan informasi dan data menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, saya juga dibantu oleh 2 orang admin IT pada dinas untuk memberikan saran serta masukan terutama dalam usulan perancangan jaringan konfigurasi atau networking. Mereka membantu dalam proses desain konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan untuk seluruh tahapan analisa serta perhitungan kuesioner dari awal sampai akhir peneliti kerjakan sendiri. Sebagai bentuk sumbangsi atau inisiatif pertanggungjawaban secara ilmiah dan etik, peneliti tengah menyusun dan berinisiatif untuk mencetak serta menerbitkan hasil perencanaan strategis ini ke dalam bentuk buku. Nah, berikut untuk uraian dari pertahapan. Tahap pengumpulan data yang pertama studi literatur, dari telaah berbagai macam jurnal, kemudian Renstra ke SDM di tahun-tahun sebelumnya. Di sini peneliti memperoleh referensi Renstra, kemudian penelitian terdahulu yang diacu, lalu panduan penyusunan Renstra. Selain itu juga dari website umum dinas, dan juga dari laporan bulanan serta tahunan dinas. Di sini peneliti memperoleh profil umum dinas, kemudian struktur organisasi, serta visi, misi, dan sasaran. Nah, untuk studi lapangan di sini peneliti melakukan observasi secara langsung pada lingkungan dinas pertambangan dan memperoleh kondisi SITI yang tengah berjalan. Di sini saya secara langsung melihat proses bisnis yang berjalan, bagaimana integrasi di antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, kemudian bagaimana cara penggunaan dari setiap sistem informasi yang digunakan pada dinas tersebut. Sehingga saya jadi tahu kira-kira kekurangan dari SITI tersebut apa saja. Selanjutnya, saya kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu Bapak Kepala Dinas, kemudian 2 orang kepala bidang, 1 orang kepala seksi, dan 2 orang staf TI pada dinas. Di sana saya kemudian memperoleh gambaran strategi bisnis saat ini, kemudian apa saja kendala implementasi SITI yang dihadapi, lalu bagaimana harapan atau usulan pengembangan SITI. Ini benar-benar memberikan banyak sumbangan bagi saya, sehingga saya jadi tahu aplikasi apa saja yang sangat diharapkan atau sangat dibutuhkan oleh pihak dinas. Nah, selanjutnya untuk survei, di sini saya menggunakan kerangka audit rate, dan dari hasil survei saya jadi mengetahui atau bisa mengevaluasi bagaimana implementasi SITI saat ini, kemudian dari hasil evaluasi tersebut menjadi pedoman bagi saya untuk menyusun portofolio SITI. Nah, berikut untuk gambaran dari kerangka audit rate. Untuk pembagian jumlah responden, saya acu pada tetapan yang dicetuskan oleh Jogianto, di mana diketahui 1 unit kerja per bidang pada dinas memiliki 35 sampai dengan 50-an pegawai. Serta ada 10 orang yang saya tetapkan dari pihak stakeholder atau mitra, terkhusus pada PT Duta Terang dan CVADH atau Adonara Putra Teknik. Maka peneliti membagi jumlah responden sebanyak 25 pegawai per unit kerja, dengan total responden sebanyak 160 responden keseluruhan, baik itu dari aparatur ditambah dengan stakeholder yang mengevaluasi. Aplikasi yang akan dinilai menggunakan audit rate yaitu dari SIMPEK, EPNB, website umum dinas, SIKEU, EPROK, SISDM, Sistem Informasi Geografis, EESDM, SILUP, dan Sistem Absensi Fingerprint, dengan total sebanyak 10 aplikasi yang dievaluasi. Kemudian kuesioner dibagikan pada 25 aparatur per bidang, di 4 bidang kerja yang menjadi objek penelitian saya, dan yang menggunakan aplikasi, jadi khusus bidang-bidang yang memanfaatkan aplikasi yang dievaluasi. Apabila aplikasi yang digunakan itu lebih dari 1 bidang, maka kuesioner evaluasi yang sama juga saya bagikan ke bidang lain yang memanfaatkannya. Jadi berikut, saya kemudian memetakan, misalkan 1 bidang, ada responden yang memilih sangat kurang atau cukup, saya masukkan ke dalam tabel hasil kalkulasi kuesioner. Nah, untuk audit rate ini dia menilai 2 segi, yaitu nilai bisnis dan nilai kualitas teknis.
Berdasarkan hasil evaluasi aplikasi per bidang, dapat disimpulkan yang pertama, terdapat sebanyak 4 aplikasi yang masuk dalam kategori memadai dan perlu untuk tetap dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian ada 6 aplikasi lainnya yang masih perlu untuk diperbaharui atau dikaji ulang kembali. Jadi apabila rata-ratanya kurang dari 3,0, maka aplikasi tersebut harus diperbaharui atau dihapuskan. Sedangkan apabila lebih dari 3,0, maka tetap harus dipertahankan dan dikembangkan. Nah, untuk identifikasi masalah kurang lebih sama dengan latar belakang permasalahan. Kemudian untuk proses bisnis, di sini membagi proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Nah, setelah diuraikan waktunya ya Mbak Olivia, bisa. Ya, Bro. Kemudian ini untuk hasil dari analisis SWOT. Saya masukkan hasil analisis SWOT ke dalam diagram IFAS dan EFAS, kemudian lakukan kalkulasi untuk menentukan bagaimana posisi dari dinas. Selanjutnya ini untuk hasil analisis dari value chain. Lalu hasil dari analisis test. Hasil analisis 5 force factors. Dan ini untuk analisis dari critical success factors. Selanjutnya juga dilakukan analisis kebutuhan informasi, jadi untuk melihat hubungan di antara tujuan utama bisnis, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, measures atau hal yang perlu untuk diperhatikan atau diukur, serta strategi SWOT yang berhubungan dan value chain. Tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, berikut untuk hasil analisis existing McFarland Strategy Grid dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah dievaluasi. Ini untuk hasil dari analisis lingkungan internal SITI. Mulai dari hardware, kemudian kebutuhan software, lalu database, network atau jaringan, dan juga human resource atau SDM. Berikut untuk analisis hasil dari strategi SITI. Yang pertama ada usulan perbaikan rancangan portofolio aplikasi saat ini. Jadi dari setiap aplikasi yang dievaluasi, saya memberikan solusi usulan kira-kira perlu ditambahkan fitur apa saja dari aplikasi-aplikasi tersebut. Saya uraikan bersama dengan pengguna yang menggunakan. Lalu untuk daftar rancangan portofolio aplikasi ke depan, saya gambarkan dalam bentuk diagram McFarland. Kemudian gap analisis. Dan gambaran dari arsitektur informasi. Jadi setiap aplikasi yang dihasilkan tadi sangat banyak, semuanya itu saling terintegrasi atau terhubung dalam satu model sistem e-government. Dan juga terhubung dalam satu data warehouse atau data. Selain itu ada juga usulan strategis manajemen SITI dalam bentuk perencanaan dan kebijakan SITI, kemudian pengembangan SITI, kira-kira apa yang perlu ditambahkan dari struktur organisasinya. Ya, sebagai berikut. Serta usulan strategis IT, yaitu dalam usulan jaringan komputer dan usulan perangkat keras. Nah, berikut untuk hasil pemetaan roadmap portofolio SI. Untuk 5 tahun ke depan, dari tahun 2022 sampai dengan 2026, dan menghasilkan total aplikasi sebanyak 40 rekomendasi aplikasi atau sistem informasi dengan pembagian 8 aplikasi lama masuk kategori device, dan yang lainnya harus diperbaharui, serta 32 aplikasi usulan baru yang didasari dari hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Nah, kemudian ini untuk tindak lanjut revisi selanjutnya. Tindak lanjut revisi nomor 1 dari penguji kedua, untuk menjelaskan kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini selain kontribusi terhadap instansi, yaitu kontribusi dalam hal pengetahuan. Itu saya cantumkan di halaman 4 dan halaman 188 sampai 189. Nah, berikut untuk kesimpulan dari penelitian dan saran dari penelitian. Nah, di sini ada pula tindak lanjut revisi dari penguji pertama dan penguji ketiga terkait dengan pembagian kuesioner untuk menjadi saran ke penelitian selanjutnya harus lebih merata ke seluruh pihak yang tepat.
Itu saya masukkan dalam saran nomor 4, yaitu ada baiknya untuk penelitian selanjutnya bagian responden bagi pihak-pihak stakeholder atau mitra dilakukan dengan lebih representatif, menyeluruh, serta melibatkan pihak-pihak terpercaya yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga hasil pengambilan data melalui survei yang dilakukan jadi jauh lebih sesuai dan terjamin kualitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terlalu banyak, Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Edi. Oke, terima kasih Mbak Olivia. Mohon maaf ya, saya minta percepat padahal paparannya masih banyak. Oke, ya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Dimulai dari Prof. Rini, monggo Prof. Oke, terima kasih Bu. Ya, Ya, ini luar biasa ya, Bu Olivia, semangat sekali. Presentasinya semangat sekali, penelitiannya semangat sekali ya. Tesisnya sampai lebih dari 200 halaman, ini luar biasa ya. Oke, siapa yang ada di dinas ini Bu Olivia? Ya, Prof. Siapa saudara yang ada di dinas? Bapak saya, Prof. Oh, bapaknya. Kepala dinas? Kepala seksi. Kepala seksi. Oke, baik. Ya, makanya ini datanya lengkap sekali ya. Oke, yang sudah dilakukan ini sudah luar biasa, lengkap sekali. Mungkin saya pengen mengulas tapi yang terkait slide nomor 3 dari belakang, Bu. Saya izin pakai headset saja ya, Prof. Ya, silakan. Baik, Prof. Oke, slide nomor 3 dari belakang coba saya lihat. Yang terkait dengan kontribusi ke ilmu pengetahuan. Ya. Ini ya, Prof. Oh, ini pengetahuan ya, kontribusi pengetahuan. Maksudnya apa ini, Bu? Ini kalau dari pengalaman saya itu mungkin dari setiap analisis yang saya gunakan itu apa yang bisa saya petik, pengetahuan baru yang saya peroleh seperti apa. Apakah seperti itu, Prof? Nah, ini terhadap objek atau terhadap secara umum dari SWOT itu? Ini secara umum. Secara umum. Ibu datanya untuk objek itu saja atau banyak? Banyak. Dari mana saja? Hanya di satu dinas ini atau dari banyak tempat? Kalau untuk data itu dari satu dinas ini, kemudian terkhusus 4 bidang yang jadi objek penelitian. Kemudian ada beberapa stakeholder juga, namun pada seminar tesis kemarin itu sempat diberitahukan untuk ambil data dari stakeholder itu harus menyeluruh, jangan hanya stakeholder yang berhubungan dengan satu bidang saja. Kemarin itu saya cuma ambil satu. Ya, oke. Bentar ya, saya baca misalnya nih nomor 2 nih, analisis value chain. Hasil analisis value chain memberikan gambaran umum terkait aktivitas utama dan pendukung pada dinas sehingga proses penguraian aktivitas bisnis setiap unit menjadi jauh lebih mudah. Itu pernyataan kira-kira dari hasil penelitian Ibu atau memang sudah bisa diketahui tanpa Ibu membuat 200 halaman tadi? Sepertinya sudah bisa diketahui. Sudah bisa diketahui ya. Nah, dari 1 sampai 7 ini, mana kira-kira yang hanya bisa diketahui setelah Ibu melakukan penelitian dan menghasilkan lebih dari 200 halaman tadi? Ada? Belum ada. Belum, oke, ya. Jadi yang nanti coba Ibu cari lagi ya, Ibu cari lagi.
Jadi kalau tadi yang diceritakan runtut untuk membuat sebuah perencanaan sistem informasi, ya teknologi informasi bahkan ya tidak hanya sistem informasi, saya rasa itu sudah detail sekali begitu ya. Nanti Pak Alfa mungkin yang akan lebih detail mempertanyakan itu, beliau bidangnya di situ ya. Tapi mungkin yang ingin saya tahu itu tadi apa sih sebenarnya tidak sekedar praktek, tidak sekedar melaksanakan konsep yang ada dilakukan di objek ini begitu ya, tetapi Ibu melakukan pengkajian sehingga diketahui oh ternyata begini loh, ada pengetahuan yang bisa didapatkan. Nah itu nanti tolong coba dicarikan ya, kebayang nggak maksud saya? Iya, harus khusus dalam penelitian ini. Ini kan yang diambil banyak ya, metodenya banyak ya Bu, ada SWOT, ada value chain, ada PES. Itu kegunaannya masing-masing untuk apa sih? Kalau Ibu tidak dengan membaca lagi semuanya ini ya, secara umum kapan kita boleh menggunakan, kapan tidak, fungsinya untuk apa gitu? Bisa diceritakan? Untuk analisis SWOT itu untuk menganalisis apa saja kekurangan, kemudian kelebihan, peluang serta ancaman dari penelitian. Boleh nggak kalau nggak pakai analisis SWOT? Boleh nggak CSF-nya dihilangkan? Boleh. Lalu kenapa harus ada CSF? Supaya lebih mendetail lagi. Bisa nggak itu diuji, dibuktikan bahwa lebih, kalau pakai ini akan lebih, kalau pakai itu akan lebih, kalau nggak pakai akan kurang. Bisa nggak itu diukur, dibuktikan? Nah, di situ nanti akan ketemu apa kontribusi pengetahuannya, Bu. Ya, jadi tidak sekedar ini ada teori semuanya dipakai, jadinya begini loh. Ya, ibaratnya Bu Olivia pernah masak enggak? Pernah. Semua bahan dimasukkan, ini tuh ada orang cerita ini ada bahan A, bahan B, bahan C. Saya masukkan semua, inilah masakan saya. Apakah itu pasti lebih baik? Belum tentu kan? Nah, makanya nanti yang pengetahuannya akan bagus. Oh ternyata kalau saya tambahi bahan ini tuh rasanya jadi gini loh, nggak cocok kalau untuk orang yang sakit apa misalnya. Kalau saya kurangi bahan ini akan jadi lebih seperti apa loh. Nah ini juga kayak gini, metodenya apa saja boleh Ibu sebutkan. Lalu dalam kasus yang serupa seperti ini, kontribusi dari masing-masing metode ini apa? Kalau tidak dipakai nanti gimana? Kalau dipakai akibatnya seperti apa? Itu nanti yang bisa menjadi kontribusi pengetahuan. Dapat ya idenya ya Bu ya? Iya. Yang lain sudah oke ya, sudah luar biasa. Terima kasih Bu Emma. Oke, terima kasih banyak Prof Rini. Oke, arahannya Mbak Olivia terkait dengan ini ya, uraian pengetahuan yang diperoleh itu bukan bagi pribadinya Mbak Olivia, namun bagi peneliti-peneliti lain ya yang akan meneliti pada topik bidang yang sama. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah temuan-temuan yang diperoleh oleh Mbak Olivia dari setiap penelitian yang dilakukan. Yang dilakukan kan khas gitu ya. Nah, temuan-temuan itu sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan ya. Satu saja sarannya, tetapi dalam ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Rini. Selanjutnya mohon arahannya Bapak Dr. Alfa. Oke, terima kasih Prof. Emma. Baik, Mbak Olivia sudah sampai ini ya, di ujung ya. Oke, jadi sudah bisa bisa dipahami kira-kira white and paper ini framework-nya itu nanti ujungnya apa sih sebenarnya? Untuk menghasilkan apa dari framework white and paper ini? Untuk menghasilkan roadmap. Roadmap ya, oke, portofolio di masa depan. Oke, nah dari
desainnya ini kan tadi kan banyak kan analisis yang dilakukan gitu ya. Ini menentukan analisisnya berdasarkan apa pertimbangannya? Misalkan kenapa SWOT itu hanya dilakukan pada saat lingkungan bisnis internal? Kenapa tidak yang SITI? Gitu. Itu pertimbangannya apa hal seperti itu? Itu saya mengacu dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian sebelumnya, oke. Tapi ini bisa nggak misalkan, saya menggunakan analisis PES untuk lingkungan bisnis internal? Kalau PES itu lebih ke eksternal. Jadi nggak bisa? Kan untuk ekonomi, kemudian politik. Iya, atau CSF saya pakai untuk menganalisa lingkungan bisnis eksternal gitu. Bisa kita digunakan? Sepertinya bisa. Gimana? Karena dia menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kemajuan satu penelitian. Maaf, di sini agak terus banget hujannya. Jadi nggak bisa ya kalau di mix gitu ya? Ya, ya memang tidak bisa karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa analisis yang banyak ini dipahami posisinya. Memang SWOT itu ya namanya SWOT itu yang mengukur kemampuan internal gitu kan. Kemudian kalau PES itu ya sesuai dengan fungsinya memang untuk lingkungan faktor eksternal. Dan hasilnya tadi sudah disampaikan, baik ya. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dilakukan analisis ini semua, bagaimana cara mengevaluasinya? Apakah masih perlu dilakukan evaluasi di sini? Jika diperlukan, bagaimana cara mengevaluasi hasilnya ini? Setelah ini pihak dinas mengimplementasikannya mungkin bisa. Enggak, ini kan hasil keluarannya kan berupa portofolio, berupa rencana strategis ya. Itu bagaimana mengevaluasi keberhasilan penelitian ini nanti? Kalau menurut Mbak Olivia. Ada metode khusus untuk menghitungnya? Ya, metodenya memang ada ya. Nah, tapi sebenarnya nanti bisa dimasukkan ke dalam saran ke depan bahwa hasil pengolahan data fakta di lapangan dengan analisis yang beragam ini pun sebenarnya masih perlu dilakukan evaluasi ya setelah disampaikan nanti. Ya salah satunya bisa menggunakan menggunakan stakeholder ya untuk menentukan apakah dia memang sudah sesuai dengan kondisi yang digambarkan gitu. Karena dalam roadmap-nya ini tadi saya lihat kan sangat banyak dan dalam waktu 6 tahun ya saya kira tidak mungkin itu semua nanti akan, kalau pendirealisasi itu berat gitu ya dalam periode yang ada gitu. Nah makanya sebelum mengeksekusi itu biasanya perlu evaluasi. Evaluasi itu tujuannya apa? Ya dipilih dari sarannya ini yang realistis itu yang mana, biasanya kaitannya dengan itu. Oke, kemudian tadi ada nyinggung peta SDM ya. Nah, kalau peta SDM itu cara menganalisisnya bagaimana kebutuhannya? Dengan mempertimbangkan apa, Mbak? Sebentar, saya agak lupa. Nah, ini kebutuhan SDM SI atau TI Dinas Pertambangan. Tabel 472.
Nah, ini ada kan di naskah 472 sih. Di halaman berapa ya, Pak? 476. Ya, sudah. Oke. Nah, ini menentukan angkanya bagaimana? Kenapa keluar untuk bisnis analis jumlahnya 4, pendidikannya S1 atau S2 IT atau non IT itu gimana cara ininya menganalisis kebutuhannya? Itu saya memperkirakan dari jumlah aparatur yang berkompeten di bidang IT itu kalau di dinas cuma sedikit saja. Jadi kemudian saya mengusulkan sepertinya perlu nih untuk ada posisi-posisi sebagai berikut. Karena saya lihat dari penelitian-penelitian yang lain juga mereka memberikan usulan yang mirip-mirip seperti ini. Ya, maksud saya angkanya jumlahnya ini dari mana didapatkan gitu? Dikira-kira gitu, pantasnya segini gitu ya, atau bagaimana? Saya memperkirakan. Kalau misalkan saya punya saya punya rumah ya, mau saya bangun gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut arsiteknya itu selesai di 3 bulan gitu. Nah, kemudian itu dengan tenaga kerjanya misalkan 10 orang. Nah, kalau saya mau selesai 1 bulan atau 1,5 bulan, nah tentu konsekuensinya nambah tenaga kan. Iya. Nah, logikanya juga gitu ya kalau di sini. Nah, jadi kebutuhan itu dikembalikan kepada pekerjaannya apa, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gitu. Itu bisa digunakan untuk memprediksi lah jumlah. Jadi harus ada perkiraannya, Pak. Nggak usah sih, ini cuma diskusi saja. Nanti kalau semua diakomodir semua panjang banget jadi 300 halaman. Saya nggak sanggup koreksi juga. Cukup untuk ininya koreksinya. Kita hanya mau memastikan bahwa Anda mengerti yang ditulis itu aja sih. Gitu. Nah, kemudian yang saran tadi, jadi memang benar ya. Karena ini kan cerita fakta yang ada di lapangan gitu. Sedangkan di tesis itu kan cerita apa sih yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan ya. Tadi juga ada disinggung, saya kira sangat penting untuk meninjau kembali rumusan dari kontribusi-kontribusi yang sudah didefinisikan di halaman 474. Saya belum sempat baca semua, tapi beberapa menurut saya masih bisa diperbaiki kata-katanya ya. Oke, itu aja Prof. Emma dari saya. Oke, ada 3 catatan yang saya sarikan dari yang diarahkan Pak Dr. Alfa. Pertama adalah tambahkan dasar kajian teoritis sebagai pertimbangan penentuan kedalaman cakupan yang perlu dilakukan dari setiap jenis analisis. Ya, yang berikutnya adalah terkait dengan mekanisme mengukur keberhasilan penelitian ini, gitu ya. Jika Mbak Olivia itu melakukan evaluasi, maka tambahkan seperti apa atau evaluasi yang dilakukan. Jika Mbak Olivia tidak melakukan evaluasi, maka perlu ditambahkan di bagian saran terkait hal ini. Yang berikutnya adalah terkait dengan munculnya angka-angka termasuk kompetensi dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan SDM itu dasar analisisnya bagaimana gitu ya. Oke. Prof, ini ada tambahan, Prof? Saya cukup, Bu Emma. Oke, ya. Mbak Olivia saya tempatkan di waiting room dulu nih, Mbak. Oke, Mbak Olivia. Kami tim penguji sudah selesai berdiskusi singkat
terkait dengan hasil ujian tesis Mbak Olivia, dan hasilnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Olivia, tadi sudah ini ya disampaikan paparannya, sudah dipresentasikan hasil penelitiannya cukup bagus, kemudian terstruktur, kemudian ada beberapa pertanyaan tadi juga digunakan untuk menggali apakah ada hal-hal yang bisa ditingkatkan dari penelitian ini. Tadi sudah kita diskusikan ya oleh Prof. Rini dan saya, dan kami berkesimpulan ya bahwa Mbak Olivia dinyatakan lulus untuk tesis ini. Selamat ya Mbak Olivia. Selamat Mbak Olivia. Ada yang mau disampaikan Mbak Olivia? Masih di mute? Terima kasih banyak Pak Alfa, Prof. Rini, dan Prof. Irma untuk masukannya dan juga hasil penelitian hari ini. Semoga saya bisa lebih mengembangkan lagi penelitian saya, bisa segera menerbitkan buku juga. Amin. Jangan lupa yudisium ya, tanggal 11 sampai 16. Ya. Selamat Mbak Olivia, dan terima kasih banyak Prof. Rini dan Pak Dr. Alfa yang sudah memberikan arahan-arahan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian Mbak Olivia. Untuk sesi ujian tesis Mbak Olivia dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.